dalam pernikahan itu berfungsi melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Ya, ada ummahat yang mau membaca hari ini? Atau tetap dengan Ummu Adam? Nah, Ustaz. Nah, tafadhal Ummu Adam. Jazakallah khair. Ada ini juga Ustaz. Kenapa? Apa namanya? Share screen. Nah. Alfa silahkan agar yang lain bisa ikut membaca untuk yang tidak punya kitabnya. Ummahat belum pada punya buku ini? Ada yang sudah, ada yang belum, Ustaz. Oh, ada yang belum. Ya. Baik. Tafadhal. Baik, langsung sambil menunggu dibaca saja. Nah. Masya Allah. Halaman 6, Nah, halaman 6, poin C. Poin C, nah ya. C. Melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Dengan jalan pernikahan, masyarakat akan terselamatkan dari penyimpangan moral dan keretakan hubungan kemasyarakatan. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang memiliki pemahaman bahwa naluri terhadap lawan jenis itu bisa dipuaskan dengan jalan pernikahan yang disyariatkan dan hubungan yang halal. Jika tindakan ini diamalkan, maka umat secara individu maupun kolektif akan terhiasi dengan adab yang utama dan akhlak yang baik. Mereka menjadi layak untuk mengemban risalah dan memikul tanggung jawab sebagaimana yang Allah kehendaki. Alangkah benarnya sabda Nabi SAW tentang tampak jelasnya hikmah moral dari pernikahan dan manfaat sosialnya ketika beliau menganjurkan sekelompok pemuda untuk menikah. Ya ma'syaras syababi man istata'a farj wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaumi fa inna as-shauma lahu wija. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena ia bisa menjaga mata dan melindungi kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka perbanyaklah berpuasa, karena sesungguhnya ia adalah perisai. Hadis riwayat Jamaah. Nah, ummahat dari pernikahan ini berfungsi sebagai melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Ya, kerusakan moral. Kita lihat hari ini, Masya Allah. Begitu luar biasanya kondisi masyarakat kita hari ini. Ya, di mana moral itu menjadi fokus dari setiap individu kita untuk memperbaiki moral bangsa kita, moral anak-anak kita. Mengapa demikian? Ya, karena segitu luar biasanya, ya, moral itu semakin rusak. Maka Islam memiliki solusi agar moral itu kembali membaik, ya. Maka caranya adalah dengan pernikahan. Diawali dengan sebuah pernikahan. Dan ini ada satu nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Ummu Adam tadi, dibacakan sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan solusi kepada kita. Ya ma'syaras syabab, wahai segenap para pemuda. Ya, narasa yang duduk pada hari ini dan ikut kajian pada kesempatan kali ini, kita masuk dalam rentang usia remaja, usia syabab, ya. Usia dewasa lah ya, para masih pemuda. Ya. Ada yang di sini usia sudah 60 tahun? Nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Ya. Maka sangat cocok sekali hadis ini, ya, dihadapkan kepada kita semua pada hari ini. Ya ma'syaras syabab, kata Nabi, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar. Kenapa dengan menikah? Kenapa Rasulullah SAW merintahkan kita untuk menikah, wahai para pemuda? Ya. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah, ia bisa menjaga mata.
Ya, dengan menikah itu bisa menjaga mata dan melindungi kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Ya. Ketika seseorang tidak mampu, belum mampu untuk menikah, ya, baik terhalang oleh kondisi sesuatu hal yang belum ya terlaksananya pernikahan tersebut. Akan tetapi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami sekali psikologi seorang pemuda, ya, yang psikologisnya terhadap lawan jenis sedang meningkat, sedang tinggi-tingginya, ya. Maka dinasihati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menikah. Kalau nggak bisa menikah, maka kata Nabi untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya dengan orang berpuasa maka dia akan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Maka dengan menikah maka akan terjaga kerusakan moral. Selanjutnya yang D, melindungi masyarakat dari berbagai penyakit. Fadhal. D. Melindungi masyarakat dari berbagai penyakit. Dengan jalan pernikahan, masyarakat akan selamat dari penyakit yang berbahaya yang bisa menjerumuskan anak-anak ke dalam perbuatan zina, perilaku yang menjijikkan atau free sex, pergaulan bebas. Sebab perbuatan menyimpang tersebut bisa mengakibatkan penyakit yang mematikan seperti sifilis, penyakit kelamin, kencing nanah, dan yang lainnya yang bisa membunuh keturunan, melemahkan badan, menyebarkan wabah, dan menghancurkan kesehatan anak-anak. Nasallallahu alaihi wasallam, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga keluarga kita dan keturunan kita dari penyakit-penyakit berbahaya tadi. Nah, maka dengan pernikahan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, syarat pernikahan ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah melindungi masyarakat dari berbagai penyakit. Ya. Dari berbagai penyakit. Dengan seseorang ya, mengindahkan dari aturan-aturan agama Islam, dia akan banyak terjumus dengan banyak penyakit. Jadi sangat luar biasa hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala ini ingin menjaga umatnya dari segala macam penyakit. Dengan menikah itu kita akan terselamat. Dengan menikah itu kita akan sehat. Ya. Kita menyalurkan hawa nafsu kita kepada satu hal yang halal, pada satu hal yang baik, yang pasti di sana mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Itu kesehatan itu sendiri. Ya. Sebaliknya, ketika seseorang merasa sombong dengan syariat yang sudah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, solusi yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemuda, para manusia, ya, kita hanya butuh kepada pasangan, ya. Akan tetapi ketika dia mencari jalannya sendiri, ya, mencari jalannya sendiri, tidak menggunakan syariat dan menggunakan solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia akan binasa. Dia akan binasa, dia akan mendapatkan banyak penyakit. Di antaranya tadi tuh ya, Masya Allah. Penyakit-penyakit berbahaya. Selanjutnya. Yang E, ketentraman jiwa dan rohani. E, ketentraman jiwa dan rohani. Dengan jalan pernikahan, maka akan tumbuh rasa kasih sayang, kecintaan, dan kelemah lembutan antara suami istri. Seorang suami saat selesai dari pekerjaannya di siang hari, kemudian di sore harinya ia bergegas kembali ke rumah, kemudian berkumpul bersama keluarganya dan anak-anaknya. Ternyata telah... Ya. Nah, selanjutnya di antara fungsi dari pernikahan itu yang kemudian menjadi awal cerita pendidikan yang ideal tadi, ya, kata mu'alif di sini menyebutkan fungsi dari pernikahan adalah ketentraman jiwa dan rohani. Ketentraman jiwa dan rohani. Setiap dari kita menginginkan yang namanya kebahagiaan. Ya. Ketika kita mencari pasangan, kita ingin mendapatkan suatu hal kebahagiaan, mendapatkan ketenangan di sana, mendapatkan ketenangan, ketentraman. Yang itu adalah semua kebahagiaan. Ya. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu tidaklah dinilai dari materi, namun kebahagiaan itu dinilai dari hati kita. Ya. Tidak dari materi, tidak dengan banyaknya mobil, dengan banyaknya rumah dan lain sebagainya. Dengan besarnya
gaji yang kita miliki, penghasilan yang kita miliki, tidak. Namun sesungguhnya kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam hati kita. Nah, maka dengan jalur pernikahan ini adalah salah satu ya kunci kebahagiaan itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam pernikahan, di sanalah ketentraman akan kita dapatkan, baik jiwa dan rohani kita. Ya. Dengan jalan pernikahan maka akan tumbuh rasa kasih sayang, kecintaan dan kelemah lembutan antara suami dan istri. Ya, orang yang belum menikah bagaimana mungkin mendapatkan ya rasa kasih sayang, kecintaan, ya, apalagi dengan yang dinamakan dengan apa namanya itu pacaran dan lain sebagainya, ya. Itu semua adalah hawa nafsu. Ketika seorang suami lelah bekerja mulai dari pagi hingga sore hari, ya, dia akan mencari ketika dia pulang dalam kondisi lelah melihat istrinya dan melihat anak-anaknya, maka kelelahan itu akan sirna, akan pergi. Ya, dia sudah temukan kebahagiaannya. Begitu pula seorang istri, ya, dari pagi hingga sore hari, ya, berkutat dengan kesibukan bersama dengan anak-anaknya dan rumah tangganya, ya, mengurusi rumah tangganya, ya, ada rasa ingin, ya, memberikan, berkeluh kesah, bercerita. Kepada siapa dia bercerita? Ya, bercerita kepada pasangannya. Maka akan hilanglah rasa, ya, apa namanya, beban dari hidupnya yang diceritakan pada suaminya dan lain sebagainya. Dan itu digambarkan realitas tersebut di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini bukan ayat yang asing lagi di tengah-tengah kita, khususnya bagi mereka-mereka yang sudah menikah. Ya, karena ayat ini selalu sering, ya, bahkan hampir dipastikan ayat ini selalu dibacakan ketika, ya, dibacakan oleh para khatib menikah, ya, oleh para ustadz dan para, ya, asatidzah kita, mengingatkan tentang fungsi pernikahan itu sendiri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Ya. Dia menciptakan bagi kalian kaum wanita dari jenis kalian sendiri yang kelak mereka menjadi istri-istri kalian. Untuk apa? Ya, para wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sulbi Adam. Ya, litaskunu ilaiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para istri ini untuk mereka para laki-laki, litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Masya Allah. Artinya dengan jalur pernikahan ini, ya, akan menemukan ketentraman di dalamnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berbicara, katakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya. Kalau seandainya saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia. Ya, Masya Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, ingin menguak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja semua Bani Adam ini terdiri dari laki-laki dan menjadikan pasangan mereka dari jenis bukan manusia, misal apa? Misal jin atau hewan, maka pastilah tidak akan terjadi kerukunan, kecenderungan di antara mereka, dan tidak akan terjadi pula perkawinan. Seandainya sadar, ya, waktu awal cerita awalnya Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan Adam saja dan menciptakan kaum laki-laki saja. Ya. Tidak ada perempuan atau tidak ada istri para istri ini, maka tidak akan terjadi yang namanya kerukunan, kecenderungan di antara mereka. Ya. Kalau ada seorang yang kemudian mencari pasangannya dengan hewannya, misalnya kucing misalnya, dia suka kucing atau anjing misalnya. Ya. Masya Allah. Ini di luar, ya, di luar dari sehatnya manusia, fitrahnya manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan hewan itu untuk menjadikan pasangan para manusia.
Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah saling bertentangan dan saling berpaling seandainya mereka berpasangan bukan dari makhluk sesama manusia. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Katsir, termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah dia menjadikan pasangan istri mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan rasa kasih sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena ada kalanya seorang laki-laki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya atau karena mempunyai anak darinya atau sebaliknya karena si wanita memerlukan perlindungan dari si laki-laki atau memerlukan nafkah darinya atau keduanya saling menyukai dan alasan lainnya. Ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi mereka-mereka yang berpikir. Nah, selanjutnya yang F. Dengan pernikahan, kerjasama suami istri dalam membangun keluarga dan pendidikan anak. Allah. Kerjasama suami dan istri dalam membangun keluarga dan pendidikan anak. Dengan jalan perkawinan, maka suami istri akan tertuntut untuk saling bekerja sama dalam membangun keluarga dan memikul tanggung jawab. Satu sama lain saling melengkapi dalam melaksanakan tugas. Seorang wanita tentunya akan bekerja sesuai dengan kekhususan dan tabiatnya, yaitu mengatur sebaik mungkin urusan kerumah tanggaan dan mendidik anak-anak. Benarlah seorang yang berkata, ibu itu ibarat sekolah jika engkau persiapkan dirinya. Berbakti engkau telah menyiapkan bangsa dengan suatu bangsa dengan dasar yang baik. Demikian juga seorang suami. Ia bekerja sesuai dengan kekhususan dan tabiat kelaki-lakiannya, yaitu dengan bekerja menghidupi keluarganya, mengerjakan pekerjaan yang berat, serta melindungi keluarga dari bahaya dan musibah yang datang setiap saat. Jika demikian, sempurna sudah ruh kerjasama antara suami dan istri, sehingga akan mencapai hasil yang paling baik, yaitu terbentuknya anak-anak yang soleh dan terdidiknya generasi yang beriman, yang tersemat di dalam sanubarinya kekuatan iman dan nyawa Islam. Bahkan seluruh anggota keluarga akan merasakan kenikmatan dan ketentraman di bawah naungan kecintaan dan kedamaian. Nah, dengan pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada manusia, maka di dalam pernikahan tersebut ada yang namanya organisasi kecil. Organisasi kecil itu terdiri antara suami dan istri. Apa? Ya, visi mereka adalah membangun keluarga. Ya, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan visi besar lainnya adalah menyelamatkan keluarga tersebut dari api neraka. Ini adalah organisasi kecil yang bernama tadi keluarga diisi oleh suami dan istri. Dengan jalan perkawinan maka suami dan istri tertuntut untuk saling bekerja sama dalam membangun keluarga dan memikul tanggung jawab ini. Ya, dengan pernikahan kita akan belajar untuk lebih dewasa lagi. Kita akan belajar menjadi seorang suami yang baik dan bagaimana menjadi istri yang baik. Bagaimana seorang suami dituntut untuk menjadi seorang pemimpin terbaik untuk keluarganya. Begitu pula seorang istri, dia akan dituntut menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dari kalian adalah pemimpin. Ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpin. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anhum. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, dan seorang istri bertanggung jawab atas apa? Terhadap rumah suaminya. Ya, dalam rumah suaminya terdiri dari anak-anaknya. Dia harus asuh anak-anak dari suaminya tersebut. Ya, dia harus mengasuh keturunan-keturunan suaminya yang dalam rumahnya.
dia mengurus rumahnya, ya. Bukan sebaliknya hari ini, seorang istri justru lupa dengan tanggung jawabnya. Ya. Dia tidak memahami tentang kewajiban dia sebagai seorang istri. Justru keluar mencari pekerjaannya, mencari kebahagiaannya di luar. Dan mengabaikan atas apa amanah yang menjadi tanggung jawabnya dia, yaitu anak-anaknya. Ditelantarkan anak-anaknya. Dititipkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak sama sekali mengerti adab dan ilmu, yang tidak sama sekali mengenalkan Al-Quran Al-Karim, tidak mengenalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Dengan uangnya dititipkan anak-anaknya dengan ada pembantu tadi, yang mereka para pembantu ini mendidik anak-anak dari majikannya hanya karena uang, karena fulus, bukan dari hati seorang ibu. Ya. Maka disinilah kita belajar menjadi awal pendidikan yang ideal adalah berawal dari kedewasaan dalam rumah tangga. Kerjasama tadi harus saling paham tanggung jawabnya masing-masing. Karena sesungguhnya seorang istri dan seorang suami kelak akan ditanya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menjadi amanahnya. Ya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, akan ditanya di akhirat nanti, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua itu. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, seorang ulama besar dari Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Yajibu 'alaiha an tansah fil baiti fil tabakhi. Seorang istri, kata beliau, bertanggung jawab tentang urusan rumah tangga suaminya dan kelak akan ditanya di akhirat tentang hal tersebut. Maka wajib bagi seorang istri di rumah untuk mengatur dengan baik masalah masakannya. Ini jadi diperhatikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masalah masakan saja. Ya, diatur itu masakan. Bagaimana anak-anaknya makan, bagaimana suaminya makan, gitu ya. Masya Allah. Ada berbagi tugas. Ya. Masalah tersedianya kopi ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tersedia teh, urusan perawatan tempat tidur. Hendaknya jangan masak di luar kebiasaan, jangan menyediakan teh lebih kebutuhan. Wajib baginya untuk berhemat. Karena hemat itu setengah dari kecukupan, juga tanpa kurang dari kebutuhan yang semestinya. Seorang ibu juga bertugas mengurus anak-anaknya, baik dalam masalah kesolehan mereka, dalam masalah perawatan mereka, dan semua keperluan mereka. Seperti pakaian, dan lain sebagainya. Ya. Jadi luar biasa ini tugas-tugas seorang istri, penuh dengan pahala, penuh dengan jihad. Jika mereka memahaminya dengan baik dan diawali dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh nilai pahala yang mereka dapat sungguhlah besar. Ya. Maka bagi seorang suami dan istri harus memahami tanggung jawabnya masing-masing, kemudian bekerja sama atas tanggung jawabnya masing-masing tadi. Ya. Seorang suami melihat istrinya luar biasa dari pagi hingga sore hari. Ya. Ketika hendak hendak suaminya pulang, gitu ya. Suami harus banyak bersabar. Begitu pula seorang istri harus banyak bersabar ketika menghadapi satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Kalau kita tidak sabar-sabar dalam mengelola hati kita dengan pasangan kita, maka sungguh kebinasaan dan bahtera rumah tangga kita akan hancur. Ya, masing-masing egois dengan apa yang sudah mereka jalankan tanpa memahami begitu luar biasanya sulit mereka dalam menjalani amanah-amanah tersebut. Seorang suami harus benar-benar perhatian kepada para istri kita yang sangat luar biasa menjaga dan merawat anak-anak kita. Ya. Ditanya tuh, dengarkan cerita mereka. Apa mau mereka? Begitu pula seorang istri harus memahami dengan baik. Sabar. Ketika seorang suami baru pulang dari kerjaannya, sambut suami kita dengan senyuman. Ya.
kita punya keluh kesah, ya sabar. Ya, kita bisa sampaikan keluh kesah itu ketika dia sudah santai. Ketika dia sudah santai dan bisa mendengarkan cerita-cerita kita selama di rumah tadi bersama anak-anak kita. Ya. Belum lama ini ada sebuah berita. Ya Masya Allah, yang qadar Allah, cerita ini terjadi tidak jauh, sekian ratus meter dari kediaman anak. Ya. Jadi Masya Allah, seorang suami gitu ya, baru pulang dari tugasnya, kemudian disambut oleh istrinya mungkin dengan banyak pertanyaan atau dengan tuntutan dan lain-lain, ya, sehingga menyebabkan sang suami marah dan menyebabkan pertikaian yang sangat hebat. Dengan emosinya seorang suami tersebut mengeluarkan senjata apinya, kemudian menodongkan kepada istrinya. Hingga akhirnya ya dihalangi oleh anaknya, sampai akhirnya satu keluarga itu mati dalam waktu seketika. Ya, ditembak itu, anaknya ditembak, kemudian istrinya ditembak, sampai akhirnya pun dia membunuh diri akhirnya. Ini luar biasa, dari perkara masalah sepele. Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka harus pintar-pintar, ya. Kita harus benar-benar memahami tugas kita dan sabar ketika dalam menjalani amanah-amanah tersebut dengan walaupun itu berat, ya, bersabar. Kita harus mencari momen-momen yang pas dengan pasangan kita, entah itu dalam menceritakan atau berkeluh kesah pada pasangan kita masing-masing. Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini diceritakan tadi bagaimana tugas seorang suami dan sebagai seorang istri, ya. Di mana seorang istri diambil kesimpulan dari hadis tadi lebih banyak bekerja di dalam rumahnya untuk mengurusi urusan-urusan rumah tangganya. Begitu pula seorang suami, ya, dengan karakteristik seorang suami yang memiliki, ya, kekuatan, maka hendaknya mereka keluar untuk mencari nafkah di luar. Ketika kita sudah memahami tugas dan masing-masing, ya, maka ruh kerjasama di antara suami akan mencapai hasil yang baik dan terbentuk anak-anak yang soleh. Terdidiknya generasi yang beriman, yang tersemat di dalam sanubarinya kekuatan iman dan nyawa Islam. Ya, betul. Ya. Karena diawali dari memahami tadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, tidak egois dalam menuntut satu dengan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Yang poin H. Ini adalah terakhir poin dari maslahatan sosial, ya. Fadhal. Menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan. Dengan pernikahan, maka akan tumbuhlah naluri kebapaan dan keibuan dalam diri orang tua. Akan lahir dari hati keduanya perasaan-perasaan yang mulia. Tidak diragukan lagi bahwa di dalam perasaan-perasaan itu tersimpan pengaruh yang mulia dan hasil-hasil yang baik dalam membina anak-anak, mengawasi kemaslahatan mereka, dan bangkit bersama mereka menuju kehidupan yang tentram dan aman, menyongsong masa depan yang utama dan mulia. Itulah efek sosial yang paling penting yang dihasilkan dari perkawinan. Dan kami berpendapat adanya kaitan antara maslahat pendidikan anak, perbaikan keluarga, dan pembinaan generasi. Tidak heran jika syariat Islam memang memerintahkan pernikahan dan sangat menekankannya. Benar apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jal khairan lahu min zawjatin salihah. In amaraha ata'at wa in nadhara ilaiha sarat wa in aqsama 'alaiha abarrat wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malih. Tidak ada sesuatu yang berguna bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla yang lebih baik daripada istri yang solihah. Jika ia suami memerintahkannya, ia menaatinya. Jika ia melihatnya, maka ia menyenangkannya. Jika ia menggilirnya, ia mematuhinya. Dan jika ia pergi darinya, maka ia menjaga kehormatanmu dan juga hartanya, suami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, Nabi, ya, cukup. sudah.
Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di poin terakhir dari fungsi pernikahan sebagai kemaslahatan sosial adalah dengan pernikahan maka akan tumbuh dari dua anak cucu Adam, ya. Cucu Adam dan Hawa, seorang suami dan istri, dengan pernikahan akan tumbuh naluri kebapaan dan keibuan. Ini luar biasa hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang bernama pernikahan tadi. Dengan pernikahan kemudian akan lahir dari keturunan mereka seorang anak-anak, ya. Maka akan timbul dari fitrah seorang manusia adalah naluri kebapaan dan keibuan. Di mana dari naluri tersebut dia akan mencurahkan segala perasaan-perasaan yang baik, yang mulia, berupa kelemah lembutan, kasih sayang, ya, kedewasaan sebagaimana seorang ayah. Dia harus menjadi al-qawwam, menjadi seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Dengan pernikahan seorang yang tadinya single, seorang laki-laki, dengan pernikahan dia akan menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah, menjadi pemimpin dalam keluarganya. Akan tumbuh naluri-naluri kebapaan, ya, tanggung jawab. Begitu pula seorang istri. Ketika sudah diamanahi satu anak, dia akan memiliki tanggung jawab yang lebih. Dia akan mencurahkan sifat nalurinya untuk anaknya dengan perasaan-perasaan yang mulia. Itulah efek sosial yang paling penting yang dihasilkan dari perkawinan, ya, yaitu naluri-naluri kebaikan yang tumbuh dari seorang suami dan istri setelah mereka menikah. Maka benar apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallah azza wa jal khairan lahu min zawjatin salihatin in amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alaiha abarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsihi wa malihi." Tidak ada sesuatu yang berguna bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal yang lebih baik daripada istri yang salihah. Ya. Bagaimana karakteristik istri yang salihah ini? Jika ia suami memerintahkannya, ia menaatinya. Ya. Tentunya perintah yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah yang mengandung sebuah kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang suami memerintahkan kepada istrinya suatu hal yang berbau kemaksiatan atau hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak ada ketaatan bagi seorang istri terhadap suaminya. Ya. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Pada ta'at li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk, seorang suami, ya, atau ayah dan ibunya, ya, fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan sebuah perintah yang mengandung perintah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seorang suami memerintahkan istrinya suatu hal yang mubah, seperti halnya seorang suami sepele meminta kepada istrinya untuk dibuatkan teh misalnya, ya, maka wajib itu bagi seorang istri untuk membuatkan tehnya, ya, atau dibuatkan masakan yang enak, atau diminta suatu hal yang mubah, ya, apalagi memerintahkan suatu hal yang di dalamnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk tidak berbuat tabdzir misalnya, ya. Biasanya ibu-ibu, ya Allah ta'ala bisawab, ini terjadi di luar sana, mungkin terlalu banyak membelanjakan harta suaminya secara berlebihan, sehingga menyebabkan terjadinya defisit dalam rumah tangganya dan menyebabkan, ya, efek yang tidak baik terhadap ekonomi dalam keluarganya. Maka kemudian suami memerintahkannya untuk berhemat dan lain sebagainya. Maka wajib bagi seorang istri untuk mendengarkan apa arahan dari suaminya. Itu karakteristik dari istri yang salihah adalah taat kepada suaminya. Jika ia melihatnya maka ia menyenangkannya. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Ya, kita ingin dicintai oleh suami kita, ya. Para ummahat ingin disayangi oleh pasangannya masing-masing, oleh para ayahnya, ya. Maka kunci yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taati perintahnya. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbaiki fisiknya. Ya. Fisik menjadi suatu hal yang sangat penting dalam rumah tangga. Ya. Jika sang suami melihat istrinya, sang suami ini merasa senang. Ya. Maka wajib di sini bagi seorang istri untuk mempercantik diri di hadapan suaminya. Ya. Dibuatkan tuh anggaran kepada suaminya, minta sama suaminya, minta beliin bedak misalnya. Ya. Kasihan tuh istri-istrinya nggak pakai bedak. Ya. Harus dianggarin bedaknya berarti. Harus dianggarkan komestik alat-alat itunya ya, lipstik dan lain sebagainya. Ya, bilang sama suaminya, harus dimodalin, harus pergi ke salon, biar apa? Biar cantik. Ya. Kasihan nih, udah habis ngurus anak-anaknya, pulang dalam kondisi Masya Allah. Ya. Ya. Perlu dirawat. Jika ia menggilirnya, ia mematuhinya, dan jika ia pergi darinya, maka ia menjaga kehormatannya dan juga harta suaminya. Ya, ketika sang suami sedang safar atau pergi, maka sang istri menjaga kehormatan untuk tidak memasuki atau tidak memasukkan yang bukan mahramnya, ya, atau siapapun yang dilarang oleh suaminya masuk ke dalam rumahnya tanpa izin dari suaminya dan menjaga harta suaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ad-dunya mata'an wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini berisi kesenangan, dan kesenangan yang paling baik adalah istri yang saleh. Hadis riwayat Muslim. Ini ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu berartinya syariat Allah Subhanahu wa taala bernama pernikahan tadi. Karena ketika kita memperhatikan ini semua, ya, dalam pernikahan itu melindungi kelangsungan hidup manusia, menjaga nasab kita, kemudian melindungi masyarakat dari kerusakan moral, melindungi masyarakat dari berbagai penyakit, ketentraman jiwa dan rohani. Di sana terbentuknya kerjasama antara suami istri, ya, dan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan. Maka disinilah nilai pendidikan yang ideal itu dari sini. Ya, pendidikan itu berawal dari yang namanya pernikahan. Masih ada waktu kita? Sudah jam 17:06. Baik, ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di poin ketiga insya Allah taala. Selanjutnya Anda ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan ummahat yang belum sempat Anda balas lewat WA ya. Adalah Anda sibuk beberapa pekan ini sehingga belum sempat untuk menjawabnya, baru bisa menjawab pada kesempatan sore hari ini. Jadi insya Allah pada kesempatan sore hari ini Adab, kita tidak ada pertanyaan tanya jawab dulu, kita akan menjawab pertanyaan yang kemarin ya. Nah, Ustaz. Nah, boleh Anda langsung jawab pertanyaannya atau? Silakan Ustaz. Nah, kemarin ada berapa pertanyaan Adab? Ada 1 atau 2? Ada 4. Oh, 4, Masya Allah. Iya, kalau pertanyaan Anda suka lupa ini. Nah, ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama berbunyi, Ustadz, seperti yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa engkau beriman dengan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jika pasangan kita yang awalnya kita yakini adalah takdir yang baik, takdir baik yang baik, wah, ini takdir baik yang baik, ternyata setelah menikah ternyata dia adalah takdir baik yang buruk. Ya, bagaimana menyikapinya? Maha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisa ada coba jawab dengan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menasihati kita dalam mensikapi takdir yang buruk, ya, atau takdir yang baik kemudian menjadi buruk bagi dia, ya. Tentunya nanti di akhir ada nasihat juga bagaimana kita harus bersikap lagi. Jadi ada 6 nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah ketika mendapati suatu entah pasangan yang kemudian kita hadapi
keluarlah watak aslinya dia, karakter buruknya keluar, ya. Atau mendapati suatu hal yang tidak kita sukai, kita tidak mensukai hal tersebut terjadi ya pada diri kita, atau yang disebut dengan takdir yang buruk. Maka yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim dalam mensikapi takdir yang buruk ini adalah kita melihat dengan pandangan tauhid dan iman. Kita harus yakini bahwa semua yang terjadi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang terjadi hari ini yang itu semua tidak kita sukai, maka kita pandang itu semua dengan nilai keimanan, dengan nilai tauhid. Sesungguhnya apa yang terjadi pada hari ini itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir makhluk-makhluknya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, berjarak sekitar 50.000 tahun. Ya. Jadi sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan takdir, dan ini adalah apa yang kita rasakan pada hari ini, itu adalah semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita harus lihat dari sisi keimanan. Yang kedua adalah lihat dari pandangan keadilan. Pandangan keadilan. Kita harus yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Dan Allah tidaklah sekali-kali menzalimi kita. Ya. Jadi jangan sampai keluar dari pernyataan atau lisan kita, Allah ini tidak adil sama kita. Kok tetangga sebelah itu pasangannya adem ayem ya? Kenapa kok hanya saya saja di komplek ini ya yang model pasangannya seperti ini? Gitu ya, Allah ini nggak adil. Ya, Masya Allah. Maka kita jawab dengan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sekali-kali aku menzalimi hamba-hamba. Dalam surat Qaf ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil setiap apa yang terjadi pada hamba-hambanya. Meskipun itu terlihat buruk di mata kita, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik bagi kita. Itu yang kedua. Ya. Jadi yang pertama nilai dari keimanan, yang kedua dari keadilan, yang ketiga adalah melihat dari pandangan rahmat. Kita harus yakini, setelah kita yakini itu dari iman, kemudian keadilan, kita harus yakini bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada seorang mukmin, kepada kita sebuah peristiwa yang buruk, melainkan didasari kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Allah itu sayang sama kita. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita, Allah kasih kita ujian. Dengan ujian tersebut kita akan mendapatkan pahala. Kita akan mengetahui artinya sabar. Ya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 43, "Wa kana bil mu'minina rahima." Ya. Ketika kita berkomitmen untuk menjalani syariat Islam ini dengan penuh keimanan, maka sesungguhnya di dalamnya ada nilai keujian atau ada ujian. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala ya itu sangat sayang kepada kita. Wa kana bil mu'minina rahima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman itu sangat sayang. Hanya saja kita yang tidak mengetahui apa hikmah di balik terjadinya hal-hal yang tidak kita sukai menimpa kepada kita. Yang ketiga. Yang keempat, apa yang terjadi yang kita tidak sukai dalam kehidupan kita, kita harus lihat dari pandangan hikmah. Pasti ada hikmahnya. Karena hikmah itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ya. Yang nampak ya, kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala, berprasangka yang baik, dan bagaimana dengan hikmah yang kita tidak ketahui atau tidak nampak, ya tetap harus kita berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita lebih bersabar. Oh, agar kita ada yang namanya
saling menasehati, gitu kan? Ya, dan lain sebagainya. Yang kelima, kita lihat dari pandangan pujian. Ya, tetap memuji ketika kita mendapatkan takdir yang pahit. Karena kita harus mengetahui bahwasannya itu terjadi berdasarkan ilmu Allah dan tuntutan hikmahnya. Ya, ini luar biasa. Kita harus memuji. Mahat pernah mendengar sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ada seorang istri atau seorang ibu yang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diambil salah satu buah hatinya, ya, diambil salah satu buah hatinya, anaknya yang paling dicintai, ya, maka di sana terjadi dialog antara pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala dengan para malaikatnya, ya. Ditanya para malaikatnya, qabatum thamrata abdi, apakah kalian telah mencabut, ya, telah mengambil buah hati kesayangan hambaku? Iya. Kemudian apa ya dijawab oleh hamba-hambaku? Hamidaka wastarja ya Rabb. Ya. Hambamu ketika diambil salah satu buah hatinya yang paling dicintai oleh dia, ya, tentu hamba tersebut sedih. Lalu apa responnya? Hamidaka wastarja. Dia justru memuji engkau ya Allah. Wastarja. Kemudian kembali dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kelak kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mendapat respon yang baik dari hambanya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdir yang tidak disukai oleh hamba tersebut, dia justru memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ubnu li abdi, ya, baitan wasammuhu baital hamdi. Buatkan untuk hambaku sebuah rumah di surga dan namai rumah tersebut dengan Baitul Hamdi, yaitu dengan rumah pujian. Masya Allah. Ya. Itu, ya. Yang keenam adalah pandangan penghambaan dan peribadahan. Jika kita mendapati suatu hal yang tidak kita sukai, ya, kita jadikan semua yang terjadi itu justru bentuk penghambaan kita dan bentuk ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengambil momentum tersebut untuk justru beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan sabar salah satunya. Dekat, ya, dapat pasangan. Tuh, kok kayak gini modelnya? Udah 1 tahun, 2 tahun enak, yang tahun ketiganya kok mulai muncul hal-hal yang tidak dia sukai. Maka selain memandang dari iman dan lain sebagainya, terakhir adalah sabar. Sabar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada pahala yang unlimited atau kita tidak akan pernah mengenal dari kesabaran tadi tanpa diawali dengan sebuah ujian. Dengan adanya ujian, maka ada nilai kesabaran. Ya. Mereka-mereka yang senang mungkin, ya. Ya, apakah mereka mengerti arti kesabaran itu sendiri? Tidak. Harus diawali dengan sebuah ujian. Maka akan mengenal arti sabar. Maka dia akan merasakan dengan pahala yang tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dengan terus-menerus tiap hari dia merasakan bertubi-tubi hal-hal yang tidak dia cintai, kemudian dihadapi dengan penuh kesabaran, disitulah mendulang pahala sebesar-besarnya. Kemudian syukur, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berupaya untuk menasehati, tetap ada upaya untuk menasehati. Sampaikan hal-hal yang menurut dia tidak suka, ya, sampaikan dan dikomunikasikan dengan pasangannya. Dan selanjutnya introspeksi diri. Tidak hanya kemudian menasehati suaminya, ya, dan berusaha untuk sabar, namun ada feedback untuk berintrospeksi diri sebagai seorang istri. Apa yang salah dalam diri saya sehingga suami saya ini kok bisa berubah dari awal pernikahan kita? Ya, lakukan yang terbaik untuk suaminya, maka insya Allah akan berdampak kebaikan pada dirinya sendiri. Ya, dan lakukan islah, komitmen. Bicarakan baik-baik, introspeksi diri, yuk kita ngobrol bareng-bareng, kemudian melakukan islah. Ya, islah itu
perbaikan dari dua sisi, ya. Saya ingin A, B, C, D, kemudian apa yang harus kita lakukan agar kemudian anak-anak kita ini bisa menjadi generasi-generasi yang baik, ya. Yuk kita pegang mushafnya, yuk kita pegang ini, yuk kita ngaji dan lain sebagainya. Maka insya Allah kan, ya, mendapat hal-hal yang baik insya Allah. Itu jawaban dari nomor 1. Yang nomor 2 jawab apa pertanyaannya? Ketika istri ternyata diharuskan bekerja itu, Ustaz. Nah, ketika istri, di sini pertanyaannya unik di sini. Bismillah, ketika istri ternyata diharuskan bekerja, Ustaz. Karena kondisi suami yang tidak memiliki pekerjaan, apakah salah satu bentuk fungsi pernikahan untuk kemaslahatan sosial? Allah Ta'ala bisawab, yang saya pahami dari pertanyaan ini. Ini yang pertama kali sebelum saya menjawab, saya harus koreksi dulu dari pertanyaannya ini ya. Atau saya bertanya, ketika istri diharuskan bekerja karena kondisi suami yang tidak memiliki pekerjaan. Yang patut dipahami di sini kondisinya suaminya sakit atau seperti apa ini? Atau kondisi masa pandemi sehingga tidak memiliki pekerjaan. Sehingga diharuskan istrinya yang bekerja. Ini salah ini sebenarnya ya, keliru. Ya, keliru. Karena yang harus dipahami adalah suami adalah aktor utama yang bertanggung jawab memberikan nafkah dan tidak bisa pindah kepada istri. Ya, tidak bisa pindah pada istri kecuali ketika sang suami tadi ya sakit yang kemudian dia tidak bisa menjalani mencari nafkah dan lain sebagainya. Ada dua aspek yang menjadikan suami sebagai pihak yang memegang kendali kepemimpinan dalam rumah tangga. Yang pertama, dalam ayat yang tadi saya sebutkan tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki adalah qawwam. Ya, seorang laki adalah qawwam, seorang pemimpin yang tegak dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Ya. Maka dua aspek dari ayat tersebut kita dapat menggali yang memegang kendali kepemimpinan dalam keluarga. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan kaum laki-laki di atas kaum wanita. Ya, di mana kaum laki-laki bisa berbuat banyak dengan tenaganya, berbeda dengan kaum wanita yang serba terbatas. Ya, segera mengalami keterbatasan di saat dia haid, ya, dengan kelemahan, di saat dia sedang mengandung dan lain sebagainya. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak timpakan itu kepada kaum laki-laki. Ya, kaum laki-laki nggak ada masa haid, nggak ada masa-masa nifas, dan nggak ada masa-masa hamil dan lain sebagainya. Ya, maka sang suami itu selalu stabil dengan kekuatannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan daripada kaum wanita. Yang kedua adalah suami itu menafkahi istri. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, Allah jadikan suami itu sebagai seorang qawwam, sebagai seorang pemimpin karena mereka lah yang akan menafkahi istri-istri mereka. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban bagi seorang suami memberikan rizki, ya, rizkinya kepada mereka para istri. Wa kiswatuhunna, wajib para istri-istri ini diberikan pakaian, diberikan rizki dan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Inilah yang menjadikan landasan suami untuk bekerja, untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Jadi suami yang tidak memiliki pekerjaan bukanlah alasan darurat untuk para istri keluar bekerja, gitu ya. Tidak memiliki pekerjaan, ya, tidak memiliki pekerjaan karena COVID dan lain sebagainya, itu tidak, menurut saya bukanlah suatu alasan darurat untuk para istri keluar untuk bekerja. Ya. Akan tetapi jika sang suami sudah bekerja namun hasilnya belum maksimal, ya, tidak menutupi, maka sang istri dengan izin dari suami itu diperbolehkan untuk bekerja, berbisnis, ya. Boleh-boleh saja para istri ini untuk bekerja dan berbisnis tadi, tapi dengan catatan perpindahan nafkah itu tidak berpindah dari istri kepada suami, ya. Karena COVID nih, gantianlah kamu yang kerja, ini nggak bisa kayak gini, ya. Saya baru di PHK, jadi gantian kamu yang kerja, ini nggak bisa seperti ini. Tetap dia,
COVID nggak COVID, ya atau apapun itu, dia tetap harus bekerja. Karena sesungguhnya bekerja itu bukan hanya di kantor, tapi dia bisa mencari di pasar dan lain sebagainya. Dia bisa menjemput rezeki-rezeki tersebut di mana saja, itu dengan cara yang halal. Dalam Al-Quran Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa takuna tijaratan an taradin minkum. Maka dalam ayat tersebut itu umum ayatnya untuk laki-laki dan wanita. Ya, laki-laki dan wanita boleh dia bekerja dengan cara tidak membahayakan agama dan kehormatan seorang wanita. Maka bagi wanita-wanita yang ingin bekerja, ya harus ada poin-poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tidak mengganggu kewajiban utama sebagai seorang istri yang mengurusi urusan rumah tangganya. Nah ini jangan sampai ini terjadi. Ini banyak karena kita nggak paham, akhirnya terjadilah awal mula kehancuran pendidikan pada anak-anak ketika kita tidak memahami poin-poin ini. Yang pertama, tidak mengganggu kewajiban utama urusan rumah tangga. Istrinya pergi, ya, suaminya tidak tahu kemana, gitu kan? Anak-anak di rumah, ya, terlantar makannya, terlantar pendidikannya, akhirnya dia mencari, ya, nggak ada ibunya, dia mencari sosok yang dapat, ya, menemani mereka, ya, temanlah dengan teman yang tidak baik, ya, di sana mencari guru, kemudian mencari pembantu, terjadilah di sana transfer ilmu yang tidak baik. Kenapa? Karena pembantunya tidak dibekali dengan ilmu dan lain sebagainya. Yang kedua, harus izin suami, tetap harus izin suami. Ya. Yang ketiga, menerapkan adab-adab Islami, ya, dengan tidak terjadi ikhtilat di dalam pekerjaan tersebut. Ya, sebisa mungkin untuk mencari pekerjaan di dalam rumah. Ketika dalam rumah sudah tidak mendapati pekerjaan, maka dia boleh mencari pekerjaan di luar dengan izin suami dan tidak mengganggu kewajiban utama dan menerapkan adab-adab Islami, tidak ikhtilat, ya, bercampur antara laki-laki dengan perempuan, adanya hijab, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Kalau bisa juga poin yang selanjutnya adalah hendaknya mencari pekerjaan wanita sesuai dengan tabiat mereka. Seperti apa? Seperti mengajar, dokter, perawat, ya, penulis, ya, itu semua adalah tidak mengganggu fitrahnya sebagai seorang wanita. Ya. Dan selanjutnya hendaknya mencari pekerjaan di dalam rumah, jika tidak ada baru mencari pekerjaan di luar rumah dengan syarat tadi. Wallahu ta'ala bishawab. Ini jawaban Anda dari nomor 2. Apakah masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4? Gimana? Untuk pertanyaan nomor 4 mungkin bisa dijawab di selanjutnya nanti. Oh, jadi disudahi atau masih kita jawab pertanyaan? Satu lagi Ustaz, untuk pertanyaan ketiga. Baik. Nomor 3 pertanyaannya berbunyi, Bismillah, bagaimana kalau terkait jodoh? Orang tua tidak setuju dengan pilihan sang anak. Sudah istikharah, hasilnya baik, tapi apakah tidak termasuk durhaka dengan orang tua, Ustaz? Posisi si anak ini laki-laki. Syukran, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih pada para penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jodohnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita menghukumi durhaka atau tidak durhaka, maka ada persoalan yang lain yang banyak diabaikan oleh kebanyakan kita. Ya, apa itu? Yaitu kita bertindak ingin selalu difahami dan tidak sabar pada setiap perbedaan. Ya, selalu terburu-buru. Ini biasanya anak-anak muda yang sudah kebelet ingin nikah ini biasanya, bagi laki-laki, ya. Kalau sudah menemui jodohnya, langsung bak-bik-buk gitu biasanya. Benar nggak ini Mahathir? Apa itu terjadi juga di kalangan para akhwat? Ya. Ketika sudah mendapati jodohnya, ya, langsung, wah ini cocok buat saya ini, dan lain sebagainya gitu ya. Langsung dikomunikasikan, tidak dipahami psikologi seorang orang tua, ya, dari background orang tua, ya mungkin ya masih dalam kondisi masih baru tahap belajar. Tetapi
pola-pola lama itu yang pada orang tua kita ini kadang-kadang masih ada dalam diri mereka. Yang kalau melihat harus A, B, C, D dengan kriteria ya dan idealis orang tua kita, ya tentu semuanya itulah baik kepada si anak. Nah, dengan perbedaan inilah ya kadang-kadang si anak ini ya bertindak ingin selalu dipahami, ingin selalu dituruti apa keinginannya. Tidak sabar ketika terjadi perbedaan. Wah, orang tua saya udah nggak setuju di awal nih. Saya pinginnya sama si fulanah, tapi ternyata orang tua saya nggak setuju misalnya. Ya, karena mungkin orang tuanya baru mengaji, ya dan lain sebagainya, ya terburu-buru. Wah, ini akhirnya udah bertindak hal-hal yang tidak baik kepada orang tuanya. Ya. Sampai akhir keluarlah durhaka atau tidak durhaka tadi. Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang semuanya bisa kita lewati tanpa harus menyentuh norma-norma yang bersifat sensitif. Dengan apa? Dengan mengedepankan musyawarah, PDKT dengan orang tuanya. Ya. Ini pengalaman saja ya. Waktu saya ingin menikah pun demikian, sama. Ya, jadi cerita pernikahan di antara semua manusia itu memiliki ceritanya masing-masing. Ini cerita saja ini ya. Ya, saya menikah itu di usia semester 6 kalau tidak salah, semester 6 semester 7 ya, masih kuliah. Padahal Allah istri saya sudah selesai, saya masih kuliah. Ya, nah di sini kemudian idealis tersebut, nah, antara orang tua inginnya kuliah dulu selesaikan, sedangkan si anak ini sudah sekiranya memang sudah matang dan ingin menikah dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang kadang-kadang harus sabar dilewati, ya harus hati-hati, ya musyawarah dulu, kemudian lakukan PDKT dengan ibunya dulu, PDKT dengan bapaknya terlebih dahulu, yakinkan bahwasannya pilihan untuk menikah itu adalah pilihan yang sudah tepat bagi dia untuk saat ini. Dan siapa pendampingnya, ceritakan kepada orang tuanya. Ya. Tunjukkan dengan argumentasi yang baik dan dapat diterima oleh orang tua kita. Ya. Haditsun nasa bima ya'rifun. Ya, sampaikan sesuatu itu dengan hal-hal yang mudah dipahami oleh orang tua kita. Ya. Oh, arahnya orang tua ini berpikir ke arah sana. Ya, kita coba ajak dengan logika yang dapat diterima oleh mereka. Jawab dengan pertanyaan yang dengan jawaban-jawaban yang tidak mengkhawatirkan, ya. Mereka mengkhawatirkan sesuatu kepada kita ketika kita ingin menikah atau laki-laki, kemudian atau memilih pasangan fulana, gitu ya. Kenapa kok memilih pasangan fulana? Apa yang dikhawatirkan oleh para orang tua kita? Sampaikan. Dan yang cukup penting adalah sampaikan visi hidup kita kepada mereka. Ya, bahwasannya kalau saya menikah, saya ingin A, B, C, D gitu ya. Semuanya adalah nilai-nilai yang sangat luar biasa besar gitu. Ya. Ya. Sampaikan dengan akhlak yang baik, sampaikan dengan sopan dan santun. Maka kalau seandainya ini dijalani dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, sampai akhirnya orang tua sangat memahami ya bahwasannya urusan pernikahan itu adalah urusan hak anak untuk memilih mereka. Orang tua sebagai wali yang menikahkan, dan mereka memahami dampak negatif dari anak yang menikah karena terpaksa dan lain-lain. Akan tapi kita perlu mendengarkan nasihat mereka, arahan mereka. Ya, sebagai orang tua kita ingin menikah atau anak-anak kita ingin menikah, ya, apa arahan mereka, apa bimbingan mereka dalam mencari jodoh, ya. Jemput ridho mereka, tetap ridho orang tua adalah hal yang sangat penting. Namun kita punya keinginan sesuatu terus dikomunikasikan. Bagaimana antara menjemput ridho orang tua dengan kita menikah sesuai dengan keinginan kita, ya dengan wanita yang salihah, itu dapat tercapai dengan baik tanpa harus akhirnya diakhiri dengan sebuah perbedaan, dengan sebuah perselisihan, nikah tapi musuhan antara orang tua. Ini sangat ironis sekali gitu. Niatnya beribadah justru melahirkan suatu hal yang tidak baik. Allah ta'ala bisawab. Itu yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memudahkan kita setiap urusan kita. Dengan demikian kajian ini Ana tutup. Sampai di sini insya Allah akan kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana kembalikan kepada moderator Muhammad. Fadhal. Nah, syukran wa jazakallahu khairan atas ilmu yang bermanfaat ini Ustadz. Semoga dapat diterima dan diamalkan oleh kita semua sebagai bekal di dunia dan di akhirat. Dan kami persilahkan untuk Ustadz memberikan sebuah kata penutup. Nah, pada kajian kedua kali ini, satu hal yang kita dapat pelajari dari ringkasan dari kajian kita pada kesempatan sore hari ini adalah awal cerita dari pendidikan yang ideal untuk anak-anak kita adalah dengan pernikahan. Maka bagi kita yang sudah merajut pernikahan untuk senantiasa memperhatikan kualitas dari pernikahan kita pada hari ini. Ya, sudahkah baik atau kita harus memperbaiki agar kemudian kesalahan di awal atau kekeliruan di awal ini kita dapat perbaiki sedini mungkin guna mendapatkan atau menghasilkan generasi-generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi keluarga-keluarga surgawi. Ini yang dapat saya sampaikan para umat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk diri anak pribadi dan umat sekalian. Ana tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan untuk Ustadz dan para peserta kajian tarbiyah kali ini. Insyaallah